Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan, tentang angsuran. Jumlah angsuran yaitu ada dua, jumlah angsuran sama besar dan tidak sama besar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu memahami cara menghitung jumlah angsuran yang sama besar dan jumlah angsuran tidak sama besar. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, ini adalah akuntansi keuangan pembayaran utang wesel, yaitu bisa melalui angsuran. Angsurannya bisa tidak sama besar atau sama besar. Nanti bagaimana, apa sih perbedaannya sama besar dan tidak sama besar itu? Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini adalah pengertian utang wesel. Apa itu utang wesel? Utang wesel adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditor. Kreditor itu berarti yang memberikan utangnya, di mana kreditor bersedia meminjamkan sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik atau yang mencakup bunga dan pokok pinjamannya. Jadi si peminjam ini sudah bersedia untuk membayar secara periodik. Periodik itu biasanya tidak sekaligus tapi bertahap. Nah, bertahapnya apakah secara sama besar atau tidak sama besar? Karena utang wesel itu dibagi menjadi dua sesuai dengan perhitungan diskontonya. Ada wesel berbunga atau wesel tidak berbunga. Apa sih wesel berbunga? Wesel berbunga itu biasanya kita akan membayar utang sesuai dengan apa yang kita utang. Misalnya 10.000, maka kalau kita perjanjiannya dengan wesel berbunga, maka 10.000 dibayar dengan ditambah dengan bunganya. Bunganya berapa persen yang ditetapkan atau disesuaikan pada saat peminjaman uang. Kalau misalnya kita perjanjiannya dengan wesel tidak berbunga, maka pada saat pembayaran atau tanggal jatuh temponya, maka yang dibayarkan hanyalah jumlah utangnya saja, tidak ada bunganya. Itu perbedaan antara wesel berbunga dan tidak berbunga. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembayaran utang wesel. Ada yang tidak sama besar dan ada yang sama besar. Kita bahas yang tidak sama besar dulu. Di sini contohnya, pada tanggal 31 Desember, PT Sakti meminjam uang sebesar 100.000 dengan menarik promes bunganya 5%, promes akan dilunasi 10 kali. Kita di sini punya utangnya nominalnya 100.000, kemudian bunganya 5% dan dilunasi dalam 10 kali angsuran. Nah, penyelesaiannya tahun pertama, karena dilunasi 10 kali berarti ada tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, penyelesaiannya pokok pinjaman yaitu 100.000 dari sini dibagi 10 karena lunasinya dalam 10 kali sama dengan 10.000. Kemudian biaya bunga 5% dari soal dikalikan dengan pokok pinjamannya 100.000 adalah 5.000. Kemudian dibuat jurnal pada tahun pertama. Utang wesel itu didapat dari pokok pinjaman yaitu 10.000. Kemudian biaya bunga didapat dari sini 5.000. Sedangkan kas adalah kas yang kita keluarkan, tinggal jumlahkan dari yang debitnya. Utang wesel ditambah dengan biaya bunga adalah 15.000. Kemudian ada tahun kedua. Tahun kedua masih sama, pokok pinjamannya 100.000 dibagi 10 jadi 10.000. Kemudian biaya bunganya 5% dikali dengan 90.000. Dari mana 90.000? Yaitu sisa angsuran. Kenapa sisa angsurannya 90.000? Karena pada tahun pertama kita sudah membayar 10.000 di utang kita. Utang kita sudah dibayarkan atau dikurangi 10.000, maka sisanya 90.000. Maka dijumlahkan jadi 4.500. Tinggal dijurnalkan. Jurnalnya utang wesel atau kita membayar utang 10.000 masih sama.
biaya bunganya 4.500, kemudian kasnya jadi 14.500. Itu yang tidak sama besar. Kenapa tidak sama besar? Karena jumlah yang kita bayarkan atau kasnya tahun pertama adalah 15.000, sedangkan tahun kedua 14.500. Maka disebutnya tidak sama besar karena nominalnya berbeda. Nah, kemudian di sini ada jumlah angsuran sama besar. Kalau jumlah angsuran sama besar itu ada tambahan tabel present value. Nah, nanti kita akan bahas tabel present value-nya. Kita contoh dulu ya. Contohnya sama kayak yang di atas tadi, PT Sakti meminjam uang 100.000, bunganya 5%, kemudian dilunasi 10 kali, dan faktor diskontonya adalah 7,7217. Kenapa ada ini? Ini adalah dilihat dari tabel present value. Biasanya setiap soal yang angsuran sama besar sudah diketahui di soalnya. Karena kalau misalnya tidak diketahui, maka kita harus hafal tabel present value-nya. Nah, di sini adalah tahun pertama, contohnya tahun pertama ya. Karena di sini adalah tahunnya 10 kali angsuran. Tahun pertama pokok pinjaman 100.000 dibaginya dengan faktor diskonto, bukan jumlah tahunnya. Berbeda dengan tidak sama besar, dibaginya dengan tahun. Sedangkan yang sama besar dibaginya dengan faktor diskonto. Nah, nanti hasilnya adalah 12.950. Ini adalah hasil pembulatan. Karena kalau misalnya tidak dibulatkan, ini masih panjang koma-komanya. Nah, untuk memudahkan di sini Ibu sudah membuatkan tabel-tabel. Ada tabel A, B, C, D, dan E. A adalah saldo awal pinjaman, B angsuran tiap periode, yang C biaya bunga, yang D bagian pokok pinjaman, yang E adalah saldo akhirnya. Nah, saldo awal itu adalah awal kita utangnya berapa? Adalah 100.000. Angsuran tiap periode didapat dari pembagian pokok pinjaman dengan faktor diskonto, yaitu 12.950. Biaya bunga dikalikan dengan bunganya berapa? 5%. Tinggal dikalikan dengan pokok pinjamannya, ini 5.000. Atau di sini tabel A, yaitu ini saldo awal, kemudian dikali dengan 5% dari soal. Nah, ini yang D adalah tabel B, tiap angsuran dikurangi dengan biaya bunga, nanti hasilnya 7.950. Kalau saldo akhir adalah A dikurangi D, berarti saldo awal dikurangi pokok pinjaman, sisanya 92.500. Nah, pada tahun keduanya yang saldo awal pinjaman itu 92.50 perak rupiah itu dari saldo akhir, berarti saldo akhir ini pindah ke saldo awal. Kemudian ada angsuran tiap periode, masih sama dari sini, sama nilainya. Kemudian ada biaya bunga, sama caranya, A dikalikan 5%, A-nya adalah 92.50 rupiah. Yang D juga sama, bagian B dikurangi bagian C. Ini juga sama. Nanti pindah lagi ke sini, diisi sampai 10 kali. Ini hanya sebagai contoh, silahkan kalian hitung sendiri sampai ke 10. Nah, kalau misalnya sudah membuat tabel ini, kemudian langsung ke jurnal. Ini jurnalnya sama kayak yang sebelumnya, ada utang wesel, biaya bunga, dan kas. Utang weselnya pada tahun pertama adalah, kita lihat utang wesel itu berarti di bagian D ya. Bagian D atau bagian pokok pinjaman itu untuk utang wesel. Utang yang dibayarkannya berapa pada tahun pertama, yaitu 7.950 rupiah. Sedangkan biaya bunga untuk tahun pertama adalah 5.000. Tinggal lihat aja bagian C. Kemudian yang terakhir adalah kas yang kita bayarkan adalah 12.950, yaitu dari periode angsuran. Nah, kalau angsuran sama besar, tiap tahun angsuran tiap periodenya akan nilainya sama, yaitu 12.950. Nah, kalau misalnya angsuran sama besar, yang sama adalah
kasnya. Sedangkan yang tidak sama besar, yang tetap adalah yang sama adalah utang weselnya. Itu perbedaan angsuran tidak sama besar dan sama besar. Nah, ini adalah tabel present value. Cara ngelihatnya bagaimana? Kita tadi lihat 5%, ini suku bunganya ya. Yang kesini adalah suku bunga. Kita tadi di soal adalah suku bunganya 5%. Periodenya, ini periodenya adalah 10 tahun. Kita ketemukan 10 tahun dengan 5%. 5%-nya di sini. Nah, ini ketemunya 7,7217. Tadi benar ya? Nah, di sini tuh 7,7217. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.